Shalom saudara, selamat pagi. Hari yang berbahagia buat kita semua. Oleh karena apa? Oleh karena firman, yaitu Allah sendiri, akan menghampiri mendatangi hidup saudara. Pada pagi hari ini, pada hari ini. Saya akan melanjutkan apa yang saya sudah sampaikan minggu lalu kepada saudara. Ini hal yang penting, tapi saya akan membagikan kepada saudara, saya berjanji kepada saudara untuk membagikan bagaimana bisa saudara dan saya bisa melihat fakta yang telah terjadi di dalam alam roh. Hal ini akan menuntun hidup saudara, supaya saudara bisa mendapatkan perkenanannya Allah. Mari saja kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk anugerah yang kau berikan kepada kami, karena firman-Mu mendatangi diri kami. Firman-Mu mendatangi manusia, supaya firman itu menjadi manusia. Kami bersyukur oleh karena tujuan ataupun target daripada firman yang mendatangi diri kami itu adalah untuk mewujudkan dirinya di dalam dan melalui kehidupan kami. Terima kasih, kami bersyukur kepada Engkau untuk apa yang telah Engkau sampaikan minggu lalu kepada kami. Dan hari ini Tuhan, kami tahu Engkau akan menyingkapkan kepada kami, sehingga kami akan bisa berkata, setelah Engkau menyingkapkan kepada hidup kami melalui firman ini, kami akan berkata, dulu aku buta, tetapi sekarang aku bisa melihat secara jelas rencana-Mu, melihat segala jelas apa yang telah Engkau kerjakan, apa yang akan terjadi, melihat secara jelas hal-hal yang tidak bisa diubah ataupun diganti. Kami berterima kasih padamu Tuhan. Berfirmanlah, karena Engkau memberikan Roh-Mu yang kudus bekerja dari dalam hidup kami, memproses firman itu sehingga bisa menjadi hikmat buat kami. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengarkannya. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Minggu lalu saya sampaikan kepada saudara bagaimana bangsa Israel telah terbelah menjadi dua. Yang pertama adalah orang-orang yang terus hidup dipengaruhi, bahkan diberikan jalan kehidupannya oleh dunia ini. Mereka tidak mempercayai Allah. Mereka menolak Allah. Bahkan mereka terlalu kuat diikat oleh kepada kekuatan-kekuatan dunia. Sehingga ketika mereka melihat faktor lahiriah yang nyata ada di sekeliling mereka, mereka hadapi, mereka sudah melupakan Tuhan. Israel terbelah dua, tetapi tetap ada karena janji yang Allah telah katakan, yang telah Allah sampaikan dan diperteguh lagi, dikuatkan dengan ikat janjinya Allah kepada Abraham. Itu harus terlaksana. Allah menemukan bahwa Musa, Joshua, dan Kaleb adalah orang-orang yang berbeda. Orang-orang yang bisa berpegang teguh kepada apa yang Allah katakan. Seharusnya begitulah hidup saudara. Saudara tidak dipengaruhi oleh perubahan terhadap apa yang terjadi di dunia ini. Dunia ini cepat mengalami perubahan. Dunia ini mengalami banyak perubahan. Bukan hanya hal-hal yang buruk saja, tapi hal-hal yang baik juga. Tapi itu sebabnya segala sesuatu yang harus engkau cari, yang harus engkau menjadi perhatian buat dirimu adalah hal-hal yang tidak mengalami perubahan lagi. Bukan berarti saudara hidup di dunia ini adalah hidup dengan cara yang kuno, bukan. Tetapi hal-hal yang tidak berubah, hal-hal yang pasti itu Allah tempatkan lebih dahulu di dalam alam roh. Saya mengajak kita untuk melanjutkan dari apa yang diungkapkan oleh Joshua dan Kaleb, karena mereka telah mampu melihat apa yang telah Allah kerjakan, apa yang telah terjadi di dalam alam roh. Mari saja kita untuk bisa melihat, kita ambil dari Bilangan 14 ayat 6 sampai 8. Bilangan 14 ayat 6 sampai 8.
Tetapi Joshua bin Nun dan Kaleb bin Yefun yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Kemudian dikatakan, jika Tuhan berkenan. Setelah dia melihat negeri itu baik sekali. Setelah dia mengetahui bahwa banyak orang secara mayoritas bangsa Israel itu adalah mempersuarakan, memperdengarkan kematian lebih baik adalah di Mesir, di padang gurun, daripada mati di tanah Kanaan. Mereka mengoyakkan pakaian mereka. Mereka tahu. Maka sejak saat itu mereka tahu. Makanya keluarlah dari ucapan mereka itu, bahwa ada yang akan masuk ke tanah Kanaan dan ada yang tidak akan masuk ke tanah Kanaan. Makanya mereka mengatakan, jika Tuhan berkenan. Saya ulangi, jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dikatakan, jika Tuhan berkenan kepada saudara-saudara, tunjuk dirimu, maka Allah akan membawa engkau masuk mencapai destinimu. Jika Allah berkenan, maka engkau akan mencapai destinimu. Hari ini saya akan menyampaikan kepada saudara, bukan hanya pewahyuan dari apa yang dikatakan oleh Joshua ini. Jika Allah berkenan. Jadi sangat penting sekali yang disebut dengan perkenanan Allah ini. Itu akan membuat saudara mencapai destiny saudara. Minggu lalu, beberapa waktu yang lalu, berkali-kali saya katakan kepada saudara, saya ulangi, saya telah sampaikan kepada saudara, bahwa umur tubuhmu, saya ulangi, umur tubuhmu, itu adalah waktu yang cukup disediakan oleh Allah untuk menyelesaikan destinimu. Saya balik lagi. Kapan saudara bisa menyelesaikan destiny saudara? Adalah sepanjang tubuh saudara belum mengalami kematian. Dan Joshua berkata di sini, jika Allah berkenan, dia sudah bisa melihat jauh ke dalam alam roh. Strategi musuh yang sudah saya sampaikan kepada saudara minggu lalu untuk menggagalkan destininya sejumlah besar orang Israel, sehingga mereka tidak menjadi si penggenap dari ikat janji, dari firman nubuatan, ikat janjinya Allah dengan Abraham. Bangsa yang dibawa oleh Allah keluar dari tanah Mesir seluruhnya, saya katakan seluruhnya, yang berjalan di padang gurun menuju tanah Kanaan, mereka telah ditetapkan, ditakdirkan oleh Allah memiliki destiny adalah tanah Kanaan. Musuh tidak tinggal diam. Musuh kelihatannya sudah sempoyongan ketika mereka keluar dengan kuasa dan otoritas yang hebat dari tanah Mesir. Tetapi musuh, karena waktunya singkat, saya ulang, karena perjalanan dari tanah Mesir sampai ke tanah Kanaan
melalui kepemimpinan Tuhan pada waktu itu, perjalanan itu sebenarnya bisa ditempuh tidak kurang dari 1 bulan. Itu menurut pernyataan dari beberapa orang. Dengan waktu istirahat yang terus secara rutin. Tetapi musuh yang sudah sempoyongan, dihantam kiri, dihantam kanan, dihantam dari atas oleh otoritas dan kuasanya Allah. Sehingga musuh yang sempoyongan ini tidak tinggal diam. Kalau kau baca di Wahyu 12, iblis tahu waktunya telah singkat, sangat singkat. Di Wahyu 12, iblis tahu waktunya singkat. Makanya dia bekerja keras. Dia tahu kebanyakan orang Israel tidak mengetahui peperangan yang sebenarnya ada di mana. Sejumlah besar orang Israel mengira peperangan itu adalah di tanah Mesir, di padang gurun, di pegunungan, berhadapan dengan musuh, dan di tanah Kanan. Musuh tahu ini penting buat saudara. Musuh terus bekerja keras. Dia tahu bahwa Allah itu adalah Allah yang adil. Allah yang berpijak pada hukum kerjanya Allah. Kalau Allah berfirman, dia katakan adalah hidup dan mati ada dalam kuasa. Amsal 18 ayat 21. Tolong ditayang. Hidup dan mati ada dalam kuasa lidah. Siapa menggemakannya akan menikmati buahnya. Dia harus juga. Musuh tahu bagaimana supaya orang Israel menyuarakan kematian. Supaya mereka gagal. Sehingga Allah akan membunuh mereka di padang gurun. Karena dosa dan pemberontakan mereka. Luar biasa. Saya katakan luar biasa. Apa yang Allah mau beritahukan kepada saudara pada hari ini. Joshua dan Kaleb, khususnya Joshua, jika Allah berkenan, dia sudah bisa melihat langsung ke dalam alam roh. Bahwa si Anu dan si ini, si Anu tidak masuk. Si ini tidak masuk. Dia tahu tidak semua orang akan masuk ke tanah Kanan. Dikatakan adalah jika Tuhan berkenan. Jika Allah berkenan. Jika Tuhan berkenan kepada kita. Saya sudah beritahukan pada saudara bahwa tubuh kita itu berhubungan langsung dengan destiny. Mau saudara rohmu sekuat apapun juga. Mau saudara memiliki mentalitas yang kuat. Tapi destiny saudara itu diukur bukan oleh karena mentalitas saudara yang kuat. Tapi oleh tubuh. Nah, saya mau ngajak saudara untuk bisa melihat bahwa Joshua sudah melihat jauh ke depan. Bahwa tidak semua. Dia melihat ke dalam alam roh yang tidak bisa dilihat oleh mereka yang penuh dengan kedagingan. Mereka yang berupaya untuk membunuh Joshua dan Kaleb serta Musa. Mari saya ajak saudara pertama kali untuk lihat.
kalimat ini, jika Allah berkenan. Katakan kepada hidup saudara, kepada orang sebelah, jika Allah berkenan. Apa artinya perkenanan ini? Apa ukuran perkenanan Allah? Mari kita buka. Roma 12. Roma pasal 12. Ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Dikatakan demikian, karena itu saudara-saudara, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan bukan dirimu, karena kalau dirimu itu tubuh, jiwa, dan roh. Tapi secara spesifik Allah mengatakan adalah tubuhmu kepada Allah sebagai persembahan yang hidup, bukan kematian. Kudus berarti dikhususkan buat Allah. Dan yang berkenan. 3 hal ini berkenan kepada Allah. Jadi dengarkan saya baik-baik. Allah berkenan terhadap dirimu. Saya ulangi sekali lagi. Allah berkenan terhadap dirimu. Itu diukur daripada tubuhmu. Tubuhmu hidup atau tidak? Roma pasal 8 mengatakan bahwa roh bisa menghidupkan tubuh kita. Jadi siapa yang menggerakkan tubuhmu? Apakah itu operasional pekerjaan daripada roh Allah yang ada di dalam rohmu? Terus keluar sehingga tubuhmu bisa dihidupkan. Yang kudus. Dengan kata lain, tubuhmu tidak engkau persembahkan untuk kepuasan dirimu. Tapi khusus buat Allah saja. Kenapa saudara hidup sehat? Buat Allah. Banyak orang dia mau hidup sehat supaya umur panjang. Saya mau cerita pada saudara. Saudara yang merindukan, yang coba hidup sehat dengan umur untuk supaya umur panjang, oke? Saudara mencintai Tuhan. Orang yang demikian mencintai Tuhan, oke? Ketika engkau beranjak bertobat pada usia 17 tahun, lalu kau mulai kenal Tuhan, kau mulai paham tentang destinimu, sampai akhirnya, saya ulangi, sampai akhirnya kau tahu destinimu secara jelas. Dan pada usia 60 tahun, engkau telah mencapai destinimu. Tapi engkau terus melatih tubuhmu. Hidup sehat, hidup sehat. Sampai engkau berusia 100 tahun. Saya baru baca dari sebuah berita. Manusia yang paling tua di dunia ini. Itu ternyata sekarang rekornya dipegang di India. Yang masih hidup. Berusia 124 tahun. Hidup sehat. Hidup sehat. Makan apa saja. Tapi dia bisa mengatur dirinya. Dan dia senantiasa terus. Badannya tidak ada mengalami sedikit pun juga sakit penyakit. 124 tahun tanpa Tuhan. Nah, seandainya saudara telah mencapai destiny saudara pada umur 60 tahun. Tapi saudara terus yoga atau apa saja. Lakukan ini, makan ini. Wah, ini buah ini bagus. Oh, akar-akaran ini bagus. Oh, semuanya bagus. Oh, suplemen ini bagus. Akhirnya yang terjadi adalah engkau berusia 100 tahun. Saya mau bertanya dan Tuhan juga bertanya pada hidup saudara. 40 tahun kemudian setelah engkau mencapai destiny ini. Kau ngapain?
Yang berbahaya adalah kau menikmati kehidupan di dunia ini. Paulus berkata, di dalam 2 Timotius pasal yang keempat, dia katakan, aku telah mencapai garis akhir. Kemudian darahku telah tercurah. Saatku sudah tiba. Kenapa? Destiny itu harus menjadi fokus hidup saudara. Jadi dikatakan adalah persembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup. Berarti engkau membiasakan, kau terus mengizinkan roh hidup oleh roh. Apa yang berasal dari roh itu termanifestasi kepada jiwamu dan juga kepada tubuhmu. Yang kudus, kau melakukan semua itu karena destiny, tujuannya Allah. Kalau menurut ukuran manusia, saya sudah bertanya kepada dokter, saya ini seharusnya mati. Beberapa kali saya mengalami sebuah kesakitan yang orang lain bisa mengkhawatirkan. Tapi saya berkata pada anak saya, gak usah kalian takut. Papa tidak akan mati. Karena Papa tahu kapan Papa mati. Sampai saya menyelesaikan destiny. Paulus terus bermasalah dengan matanya. Tapi itu tidak mengakibatkan dia mati. Jadi pagut ular tidak mengakibatkan mati. Sampai dia selesai dengan destiny-nya. Nah, contoh bangsa Israel. Bilangan 13 dan 14 ini. Ini menyingkapkan adanya orang-orang ketika bangsa Israel sudah terbelah menjadi 2 kelompok orang. Tapi ternyata kelompok yang satu bisa sampai ke tanah Kanan. Mencapai destiny-nya. Dia yang berkata, jika Tuhan berkenan. Karena dia tahu. Iblis. Saya ulangi. Iblis. Bukannya berada di balik daripada suku Enak, suku Kanan, bangsa Enak, bangsa Kanan, bangsa Amori, bangsa Jericho, bukan. Bangsa Amalek, bukan. Tapi iblis menyerang tubuh mereka, sehingga tubuh mereka tidak berkenan kepada Allah. Roma 12 ayat 1 itu menjadi pegangan buat kita. Saya akan bawa saudara. Kemenangan iblis ketika mereka sudah berteriak di bilangan pasal yang ke-14 ini. Segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring. Bangsa itu menangis pada malam itu. Dan ayat 27 mengatakan, berapa lama lagi ya umat yang jahat ini akan bersungut-sungut kepadaku. Segala sesuatu yang disungut-sungutkan orang Israel kepadaku telah ku dengar. Katakanlah kepada mereka, Musa, demi aku yang hidup, ayat 28, demikianlah firman Tuhan, bahwa saya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Mereka akan mati, tidak berkenan kepada Allah. Mengapa mereka hanya bersuara seperti itu, tapi mereka tidak pernah? Karena Roma 12 ayat 1 mengatakan, tubuh mereka tidak berkenan kepada Allah, sehingga diri mereka juga tidak berkenan bagi Allah untuk masuk mencapai destiny di tanah Kanan. Saya ajak engkau untuk bisa melihat Yakobus pasal 3 ayat 6. Adiknya Yesus ini, Rasul Yakobus, dia yang menjelaskannya kepada kita. Yakobus pasal 3 ayat yang ke-6
Mari kita lihat. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh, yang dapat menodai perjalanan destinimu. Karena tubuh saudara itu ekivalen dengan destiny, pencapaian destiny. Dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan, perputaran kehidupan. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Tubuh ini itu bisa menyalakan roda kehidupan saudara sampai kepada destiny. Tapi lihat apa yang diucapkan oleh Joshua, jika Tuhan berkenan. Dia tidak berbicara tentang pemberontakan mereka. Karena toh juga di bilangan 14 Tuhan mengampuni. Karena Musa berdoa. Tapi apa yang diucapkan oleh Joshua ini? Itu adalah berbicara tentang medan pertempuran antara Allah dengan iblis, yaitu tubuh. Iblis mentargetkan tubuh saudara najis, tidak berkenan bagi Allah. Itu targetnya. Makanya sehingga engkau tidak akan layak, tidak akan patut, tidak akan diperkenan oleh Allah untuk mencapai destinimu. Jadi kalau tubuh itu adalah ukuran perkenanan Allah. Roma 12 ayat 1. Sebab apa? Sebab tubuh dapat dinajiskan seluruhnya hanya oleh perkataan dan lidah. Dan Allah, saudara, Allah yang saya pahami dari bilangan 13 dan 14 itu, dia mengampuni dosa pemberontakan mereka. Kalau Tuhan mengampuni, dia melupakan dosa pemberontakan di sejauh timur dari barat. Tetapi apa yang didengar oleh Tuhan, yang keluar dari lidah, itu adalah bukti bahwa tubuh mereka sudah najis. Tidak berkenan lagi kepada Allah. Sehingga Allah harus teguh berpegang pada firman-Nya bahwa mereka tidak layak masuk ke dalam tanah Kanaan. Mengapa tubuh menjadi ukuran perkenanan Allah? 1 Korintus 6. 1 Korintus 6. Saudara, selama saudara terus mendengarkan live streaming dari saya bertahun-tahun lamanya, saudara akan saya bawa terus sampai ini benar-benar menjadi kehidupan. Apa yang saya sudah sampaikan di tahun lalu, itu harus menjadi kehidupan buat diri saudara. 1 Korintus 6. Ayat 13, makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan. Yesus juga mengatakan apa yang masuk bukan menajiskan, tetapi kedua-duanya akan dibinasakan oleh Allah. Betul. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, untuk hal-hal yang dosa, melainkan untuk Tuhan dan Tuhan untuk tubuh. Ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Jadi setiap orang yang telah memiliki, saya ulangi, Roh Kudus di dalam dirinya,
Ingat, tubuh mereka itu adalah bait Roh Kudus. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah diberi dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Memuliakan Allah dengan tubuh, ini menjadi perkenanannya Allah. Bagaimana saudara memuliakan Allah dengan tubuh? Bukan mengangkat tangan memuji Tuhan. Bukan itu. Itu terlalu kecil. Bagaimana saudara memelihara tubuh? Ketika engkau memelihara tubuh dengan motivasi untuk mencapai destiny. Ada banyak orang tua. Dia memelihara tubuhnya. Dia memelihara supaya dia sehat. Kenapa? Karena anaknya masih kecil-kecil. Dia selalu berpikir untuk tujuan manusia. Bagaimana mungkin engkau bisa menghidupkan tubuhmu oleh roh Allah yang ada dalam dirimu. Tubuh adalah bait Roh Kudus. Makanya saya katakan tubuh itu menjadi arena pertempuran antara Allah dengan iblis, dengan musuh. Karena tubuh adalah ukuran perkenanan Allah. Dipakai sebagai barometer. Dan iblis tahu. Menajiskan tubuh itu dengan lidah. Itu pun firman Tuhan yang mengatakannya. Dan Yesus berfirman juga di Matius 15 bahwa apa yang keluar dari mulut melalui lidah, bukan apa yang masuk itu makanan, minuman. Apa yang keluar, ya itu perkataan. Itu berasal dari hati. Makanya penting sekali saya mengingatkan saudara, izinkanlah Allah memberikan, berarti dia mau mengubah hati yang belum diperbarui menjadi hati yang baru. Karena di sana apabila sudah terletak firman Allah, seperti yang Daud katakan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Mazmur 119 ayat 9. Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Ayat 11-nya dikatakan, dalam hatiku aku menyimpan janjimu. Kalau bahasa Inggris, aku menyimpan firman-Mu. Hati, bukan pikiran. Supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Supaya aku jangan najis. Supaya aku tetap berkenan, kata Daud. Amin. Saya mau tunjukin pada saudara satu kalimat. Jadi tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus. Betul. Makanya Allah punya kepentingan. Roh Kudus punya kepentingan. Dia bekerja keras dari dalam hidup saudara. Saudara tahu Matius 3 ayat 17. Ingat, Allah tidak pernah berubah. Sekali firman-Nya yang dikatakan oleh Paulus, tubuh adalah ukuran perkenanan Allah. Tubuh adalah bait Roh Kudus. Sekali begitu, dia tidak pernah berubah. Gak pernah, saya ralat kalau buat Yesus khusus firman-Nya. Kalau buat saudara lain. Di mata Allah, manusia itu tidak ada kelas kambing, tidak ada kelas 3, tidak ada kelas 2, tidak ada kelas 1 yang lebih dekat dengan layar. Semuanya di mata Allah itu sama, semua kelas 1. Semua boleh menghampiri Allah dengan bebas. Mari saya ajak saudara untuk bisa melihat. Matius 3. Matius 3. Banyak orang belum tersingkap
tentang kebenaran ini. Saya akan tunjukkan pada saudara. Sehingga saudara tidak bisa berdalih kepada Allah. Saudara akan bisa mendengar suara Allah yang berkata sama kepada Yesus. Kalimat yang sama juga akan diucapkan kepada saudara. Matius 3 ayat 13. Oke lah, kita baca mulai dari ayat 13. Saudara bisa lihat pada tayangan. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tapi Yohanes mencegah dia, katanya, saudara. Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan kau yang datang kepadaku. Lalu Yesus menjawab katanya, biarlah hal itu terjadi karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Joshua berkata kepada bangsa Israel di bilangan, jika Allah berkenan. Di sini terdengar suara dari sorga yang mengatakan, dari Bapa sendiri, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Perhatikan baik-baik, supaya saudara jangan keliru memahaminya. Perhatikan baik-baik. Di ayat 13 sampai ayat 16, sampai Yesus dibaptis, hanya terjadi percakapan, hanya terjadi pujian, penghormatan dari Yohanes manusia kepada Yesus, bahwa dia lebih agung, bahwa dia, aku tidak patut untuk membaptis dia. Tapi Yesus mencegah, mengingatkan kepada Yohanes bahwa itu harus digenapi, itu harus terjadi. Dia berbicara tentang penggenapan. Dia berbicara tentang bahwa firman Tuhan tidak boleh ada yang gantung, yang menggantung, harus diwujud. Lalu ketika Yesus sudah dibaptis, lalu Bapa mulai berbicara. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Saudara masih ingat apa yang bertahun-tahun, mungkin lebih dari 10 tahun saya sering khotbahkan kepada saudara? Kalau kau lihat di Lukas pasal yang keempat, bertahun-tahun saya selalu jelaskan kepada saudara. Ketika Yesus dibaptis, ketika Allah memperdengarkan suaranya bahwa dia berkenan, ingat Yesus belum memulai pelayanannya. Di Lukas pasal 4, Lukas pasal 3, itu dipertegas. Baru di ayat 23-nya dikatakan, ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur 30 tahun. Dan menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf, anak Eli, dan seterusnya. Ingat, Yesus tetap tinggal di Nazaret. Saya ulang, Yesus tetap tinggal di Nazaret. Allah perhatikan. Saya ulangi, Allah perhatikan kehidupan pribadinya Yesus sebagai manusia selama 30 tahun. Sampai Allah mengungkapkan pendapatnya dan penilaiannya bahwa inilah aku berkenan. Saya pernah sampaikan kepada saudara, selama 30 tahun dibangun di dalam rumah di Nazaret, hanya supaya Yesus mengeluarkan satu ucapan bahwa dia adalah anak, ataupun takdir hidupnya
kodrat hidupnya adalah taat. Itu yang dikatakan kepada Yohanes. 30 tahun hanya membangun ketaatan, menguji ketaatan, dan membuktikan bahwa dia tetap taat. Saya sampaikan kepada saudara, itu yang mengakibatkan Allah berkenan kepada Yesus. Banyak orang menyangka bahwa Allah berkenan sehingga karena dia melihat pelayananmu, apa yang telah kau kerjakan di dalam gereja, untuk pelayanan. Bukan. Saya sudah katakan tadi, saya ulangi sekali lagi, 30 tahun dia ada di mana? Dia bukan di gereja. 30 tahun dia ada di kota mana? Di Nazaret. Dan dia tidak pelayanan ke Medan. Tidak pelayanan ke Dili. Tidak pelayanan ke Balikpapan. Tidak pelayanan ke Sumedang. Dia tidak bikin pra-TLC, maka Allah berkenan. Dia tidak bikin TLC, maka Allah mengatakan aku berkenan. Karena engkau bikin TLC. Dia tidak. Dia jadi tukang kayu. Allah tidak pernah berubah. Saya ulangi sekali. Allah tidak pernah berubah dan mengubah firman-Nya. Kalau Rasul Paulus mengatakan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, berkenan kepada Allah. Berarti tubuh saudara itu berkenan untuk dijadikannya bait Roh Kudus. Tempat Roh Allah menyembah, berbakti dengan memakai tubuh. Saudara lupa, apalagi yang mendasari. 30 tahun belum memulai pelayanan. 30 tahun hanya terbangun ketaatan, komitmen ketaatan, keteguhan hati untuk taat kepada Allah. Apalagi yang menyebabkan menjadi dasar Allah berkenan kepada Yesus. Mau saya jelaskan. Saudara sering melupakan adiknya Yesus, yaitu adik pertamanya Yesus. Mari kita lihat, siapa adik pertamanya Yesus yang merupakan benih dari Yusuf dan Maria. Karena Yesus benihnya itu dari Allah kepada Maria. Jadi Yesus bukanlah benihnya Yusuf. Tapi Yesus adalah anaknya Yusuf dan Maria. Tapi benih bukan. Sehingga saudara harus tahu ya, bahwa Yesus itu memiliki adik. Karena Yusuf dan Maria menikah, sesudah Yesus lahir, baru Yusuf menghampiri lagi Maria dan punya anak. Mari kita lihat siapa adiknya Yesus ini. Wah, saudara bingung. Papa mau bawa saya kemana ini? Hanya untuk menjelaskan tentang lidah. Pada lidah, kalau engkau menggemakan itu engkau akan menikmati buahnya, kehidupan dan kematian. Markus pasal 6, kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, yaitu Nazaret. Sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub
takjub ketika mendengar dia. Dan mereka berkata, dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Ya, semua gambaran perkenannya Allah. Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Wah, gambaran perkenannya komplit dalam diri Yesus. Lihat. Bukankah ia ini pelayan di sinagoge? Gitu di Alkitab saudara, di dalam tayangan. Bukan. Bukankah ia ini pendeta? Tidak. Bukankah ia ini adalah misionaris? Lihat dalam tayangan. Bukankah, lihat dalam tayangan dan Alkitab. Bukankah ia ini tukang kayu? Orang lain mengenal dia bukan pelayan. Orang lain mengenal dia bukannya pengerja gereja. Orang lain mengenal dia bukannya orang gereja. Tukang kayu. Saya akan hubungkan saudara. Mengapa Allah berkata, jika berkenan. Aku berkenan. Nanti kita akan kembali lagi kepada suaranya Joshua. Jika Tuhan berkenan. Bukankah ia ini tukang kayu? Anak Maria? Betul, anak Maria. Siapa saja anak Maria? Yesus. Kemudian siapa yang berikutnya? Saudara Yakobus. Itu yang berikutnya. Yoses. Itu yang sesudah Yakobus. Yudas. Itu sesudah Yoses. Dan Simon. Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Saya mau tanya pada saudara. Siapa yang menjadi saksi nyata puluhan tahun, bahkan mungkin lebih dari 20 tahun, nyaris 30 tahun, tentang kehidupan Yesus ini, menilai kehidupan Yesus ini? Yang jelas Maria. Yang jelas Yakobus, Yoses, Yudas, Simon. Tapi makin ke atas, yaitu dari Yakobus, dia tentu yang paling lama melihat hidupnya Yesus selama di Nazaret tentunya. Alkitab tidak bercerita berapa banyak saudara perempuannya dia. Yang paling lama adalah Maria, mulai dari lahir sampai disalib 33,5 tahun. Oke, saya mulai bawa saudara kepada pewahyuan sehingga engkau sampai kepada pengertian dan hikmat Allah. Jawab pertanyaan saya. Apakah di Alkitab ada tulisan Maria? Karena dia yang paling lama. Yusuf sudah mati lebih dulu. Sebelum Yesus berusia 30 tahun. Sebelum Yesus disalib, Yusuf sudah meninggal. Bahkan beberapa orang mengatakan sebelum Yesus berusia 30 tahun, Yusuf sudah meninggal. Apakah ada surat ataupun kitabnya Maria yang bercerita tentang Yesus di Alkitab? Tidak ada. Sekarang saya bertanya, apakah Yakobus punya kitab yang digabungkan di Alkitab? Ya. Apakah Yoses punya Alkitab yang digabungkan di Alkitab? Tidak. Apakah Yudas punya? Ya. Apakah Simon punya? Adiknya Yesus ini? Tidak. Berarti ada dua kitab yang pasti ketika
Dia menuliskannya ini. Dan salah satu adalah Rasul Yakobus yang harus kita pantau. Kita tidak perlu memeriksa Yudas, tapi Yakobus. Mari saya ajak saudara untuk melihat. Lidah dapat menajiskan seluruh tubuh. Kalau tubuhmu najis, tidak berkenan kepada Allah. Kalau begitu, dan saudara harus benar-benar percaya pada apa yang saya katakan ini. Di seluruh Alkitab, khususnya Perjanjian Baru, hanya ada satu kitab saja, dan itu yang ditulis Rasul Yakobus, yang mengungkapkan tentang rahasia lidah yang mempengaruhi seluruh kehidupan saudara. Hanya tulisan Rasul Yakobus. Mari saya ajak engkau langsung melompat kepada Yakobus pasal ketiga. Yakobus pasal ketiga. Apa yang dikatakan oleh Rasul Yakobus tentang kakak kandungnya sendiri, abangnya sendiri. Mari lihat ayat yang pertama. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Yesus itu jadi guru. Janganlah banyak, berarti boleh dong. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru, kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Menurut ajaranmu, menurut apa yang kau katakan. Perhatikan baik-baik. Kalimat ini harus saudara mengerti. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal, termasuk Rasul Yakobus. Karena dia katakan kita. Oke? Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Ia adalah orang sempurna. Waktu Rasul Yakobus menulis ini, kenapa dia mengatakan orang yang tidak bersalah dalam perkataannya itu adalah orang sempurna? Karena dia menemukan orangnya. Makanya dia berani menulisnya. Kita semua bersalah. Tapi orang yang tidak bersalah dalam perkataannya, dalam lidahnya, adalah orang yang sempurna. Kenapa? Karena dia sudah melihat hampir 30 tahun. Bilanglah dia beda setahun dengan Yesus. 29 tahun plus dia melihat Yesus. Sempurna. Tidak pernah bersalah dalam perkataannya. Makanya Yakobus mengatakan bahwa manusia yang sempurna ialah mereka yang tidak bersalah dalam perkataannya. Dia menemukan orang itu siapa. Makanya dia berani menulis. Karena sudah ada buktinya. Karena sudah ada buktinya bahwa manusia juga dia. Yesus itulah manusia yang sempurna. Yang tidak pernah bersalah dalam perkataannya. Perhatikan baik-baik. Inilah satu-satu yang ditulis di Alkitab tentang manusia yang sempurna. Yaitu hanya di kitab Yakobus. Ini memberikan pengharapan. Dari kata-kata banyak orang yang sering kau dengar, bahkan kau mengucapkannya. Kita kan manusia tidak yang sempurna. Bukan, ada manusia yang sempurna. Yesus namanya. Itu gunanya firman Tuhan. Oh Tuhan. Saya berdoa semoga ini
Pewahyuan ini akan memberikan pengertian kepada saudara. Sehingga saudara benar-benar dibawa masuk mengalami perkenanannya Allah. Amin. Kalau engkau lihat di 1 Korintus pasal yang ke-13. Sorry saudara, bukan 1 Korintus 13. Oh ya betul. 1 Korintus 13. Ayat 10. Ini adalah prinsip. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Berarti lidah itu yang menentukan, perkataan yang menentukan bahwa saudara adalah manusia sempurna, itu bisa berubah. Dari tidak sempurna bisa menjadi sempurna. Saudara tidak perlu kecil hati. Selalu mengikuti pendapat orang lain. Kan kita manusia yang tidak sempurna. Tidak bisa. Ukuran sempurna di mata Allah itu berbicara tentang mulut. Mari lihat ayat yang ke-9. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Nubuat, firman. Apa yang kau katakan itu tidak sempurna. Itu. Tapi kalau yang sempurna datang, yang tepat seperti yang keluar dari mulut Allah, maka yang tidak sempurna itu menjadi lenyap. Jadi Yesus itulah manusia yang sempurna, yang tidak pernah bersalah dalam perkataannya. Siapa saksinya? Yakobus. Itu sebabnya dia satu-satunya di Alkitab ditulis tentang manusia yang sempurna itu hanya Rasul Yakobus yang menulis. Karena dia menemukannya. Paulus tidak bisa menemukan. Paulus tahu, Paulus yakin Yesus sempurna. Manusia yang sempurna. Tapi dia nggak bisa menulis karena dia bukan menjadi saksi langsung kehidupannya Yesus. Saudara mengerti apa yang saya maksudkan? Jadi ketika, saya ulangi, jadi ketika Joshua berkata, jika Tuhan berkenan, dia berbicara tentang tubuh. Dia berbicara tentang lidah yang menajiskan tubuh. Karena di situ ukuran perkenannya Allah. Dan Yesus sebagai bukti untuk menguatkan hidup saudara. Saya katakan untuk memperteguhkan hidup saudara. Yesus sebagai bukti. Oh, dia manusia yang sempurna. Makanya Allah berkenan kepadanya. Inilah anakku yang kukasihi. Kepadanya lah aku berkenan. Berapa banyak engkau sudah melayani. Berapa banyak perkataan yang keluar dari mulutmu. Berapa banyak kata-kata dengki, kata-kata marah. Kata-kata menghakimi yang keluar dari mulutmu. Ingat,
Itu semua adalah perkenanan Tuhan kepada tubuhmu. Jangan terlalu mudah engkau mengucapkan apa juga. Ketika orang menuduh saya, ketika orang mendakwa saya seperti apa, lebih banyak saya diam. Kenapa? Tuhan tahu saya tidak lakukan seperti yang diucapkan. Buat apa saya membela diri? Ketika Yesus mencoba untuk membela diri kepada Pilatus, meyakinkan Pilatus. Dan seandainya, saya ulangi, dan seandainya Pilatus hanya berubah pikiran dan melepaskan Yesus, bagaimana dengan rencana agungnya Allah untuk mengampuni dosa manusia dan untuk membawa kembali bangsa-bangsa seluruh dunia untuk sujud menyembah kepada Allah? Akan delay, akan diundur lagi. Meskipun Yesus tidak melakukan kesalahan dan dia dituduh. Amin. Saya berdoa buat saudara, supaya saudara memahami tentang kebenaran ini. Lihat apa yang terjadi dengan dirinya. Lihat apa yang terjadi dengan dirinya Joshua dan Kaleb. Dia segera merobek pakaiannya. Dia bilang, jangan memberontak kepada Allah. Dengarkan saya. Saya mau jelaskan tentang perkenanan ini. Saya ngambil dari satu Alkitab. Saudara bisa lihat. Bilangan 14 ayat 6 sampai ayat 9. Tapi kita cuplik aja dari ayat yang ke-8 ini. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu. Kalau engkau buka ada satu Alkitab, namanya Alkitab Apostolic Bible Polyglot, ABP+. Di situ digunakan kata, sorry saudara, ini Alkitab yang mungkin saudara tidak akan pernah punyai, miliki. Ya, saya coba melihatnya buat saudara. Kalau bisa ditayangkan, bagus kalau bisa ditayangkan. Ayat yang ke-8. Di dalam Alkitab Apostolic Bible Polyglot itu dikatakan seperti ini. If selected as the Lord. Jadi dikatakan apa yang Yosua katakan, jika Tuhan berkenan. Di sini digunakan kata selected dan digunakan kata bahasa Yunaninya adalah airetizo, G140. G140, airetizo. Jadi dengarkan baik-baik. Kalau dari Apostolic Bible Polyglot itu dikatakan jika Tuhan berkenan kepada kita, bisa diganti katanya jika Allah ya memilih kita. Banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Joshua sudah tahu. Makanya dia ucapkan, jika Tuhan berkenan. Ucapannya itu dalam. Semua yang dia lihat di dalam alam roh. Maka Ia akan membawa kita. Jadi dikatakan, jika Allah airetizo memilih. Kemudian dikatakan hanya saja jangan memberontak terhadap Tuhan. Jangan takut pada penduduk negeri. Tapi apa yang terjadi dengan bangsa itu? Bangsa itu makin menjadi. Karena udah dipengaruhi oleh 10 pemimpin yang lain. Jadi apa maksud Tuhan? Kok Tuhan mengizinkan ide mereka untuk menyelidiki? Adalah
untuk memang Tuhan berencana untuk menyeleksi orang-orang ini. Dan dia dapati Joshua dan Kaleb sudah sekali bermusa bisa melihat siapa yang masuk, siapa yang tidak. Dan dia bisa tentukan, tetapkan. Yang masuk ke tanah Kanaan adalah mereka merespon panggilannya Allah untuk menggenapkan firman nubuatan, ikat janjinya Allah kepada Abraham, sehingga mereka menjadi yang terpilih. Airetizo. Kalau kau lihat perkataannya Kaleb, Joshua bin Nun ini di ayat 8-nya, itu yang menunjukkan bahwa firman yang dia dengar dari Musa, firman yang dikatakan Allah kepada Musa, yang dia dengar dari Musa, itu sekarang sudah menguasai kehidupannya Joshua dan Kaleb, dan memberikan kemampuan untuk dia bisa melihat. Dan itu telah juga mencapai mulutnya mereka berdua, sehingga mereka berani berkata, jika Tuhan berkenan, maka dikatakan janganlah memberontak. Hanya jangan memberontak, ayat 9 kepada Tuhan, dan jangan takut. Memberontak dan jangan takut. Jadi Joshua sudah tahu bahwa tidak semua dari mereka ini akan masuk ke tanah Kanaan. Tuhan akan menyeleksinya. Mereka semua terpanggil. Mereka semua dipanggil, diundang. Kalau dalam bahasa Yunani dibilang diundang. Tapi siapa yang merespon untuk menggenapinya? Jadi saudara bisa lihat pada Joshua dan Kaleb keluar dari kata-katanya, jika Tuhan berkenan, berarti termasuk kepada dirinya, dia berkenan. Allah berkenan kepada Joshua dan Kaleb. Itulah yang membuktikan bahwa kekuasaan Allah melalui firman-Nya itu telah mencapai mulut ataupun lidah Joshua dan Kaleb. Kekuasaan Allah berarti yang tinggal, yang ada di hati Joshua dan Kaleb adalah firman yang Tuhan katakan. Aku telah set. Tolong ditayangkan ayat 8. Aku telah atur. Ulangan 1 ayat 8. Tanah Kanaan. Masuki. Duduki. Itu yang menguasai dirinya. Maka termanifestasi dalam dirinya. Dari mulutnya. Apa yang diungkapkan firman ini mencapai mulutnya. Dikatakan jangan memberontak. Saudara tahu Allah memberikan kepercayaan dan Allah lah yang memilih Joshua menggantikan Musa. Saudara bisa lihat. Itu sebabnya Yosua memimpin Israel memasuki tanah Kanaan. Maka saudara bisa lihat. Yosua pasal yang pertama. Ayat yang ke-5. Ayat yang pertama. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, berseberangilah sungai Yordan ini, dan engkau dan seluruh bangsa yang menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka dan kepada orang Israel itu. Langsung ayat 5. Seorang pun dikatakan tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Jadi seumur tubuhnya. Seperti
Dikatakan, aku menyertai Musa. Aku juga menyertai. Demikianlah aku akan menyertai engkau dirimu. Termasuk menyertai mulutmu. Aku tidak akan membiarkan kau dan tidak akan meninggalkan engkau. Yosua 3 ayat 7. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah ketika mereka masuk menyeberang sungai Yordan. Pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu Yosua di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Jadi saudara bisa lihat gambaran perkenalan Tuhan kepada Yosua, kepada Kaleb. Khususnya kita bicara kepada Yosua, karena itu yang harus terjadi pada hidup saudara. Allah membesarkan namanya Yosua sama seperti dia membesarkan namanya Musa. Allah membesarkan pribadinya. Yosua 4 ayat 14, pada waktu itulah Tuhan membesarkan nama Yosua di mata seluruh orang Israel, sehingga mereka takut kepadanya. Seperti mereka takut kepada Musa seumur hidupnya. Banyak orang, dia tidak takut pada gembalanya. Dia tahu, dia mempermainkan kasih si gembalanya itu. Dia melakukan pemberontakan, tapi tidak ketara. Dia menentang idenya si gembala. Dia tidak setuju dengan apa yang dikatakannya, tapi dia tidak ungkapkan. Ingat, Yosua berkenan kepada Allah, maka Allah membesarkan namanya. Di Yosua 3 dan Yosua 4 tadi. Kalau kau baca Yosua 1 ayat 16 sampai 18. Dari Yosua 1, kita udah lihat dari ayat 1 sampai ayat 4, Yosua diminta untuk memimpin. Jadi yang kedua adalah bukan hanya namanya dibesarkan, Yesus dibesarkan namanya karena Allah berkenan. Kemudian Yosua 1 ayat 16 dan 18. Lalu mereka menjawab Yosua, katanya, segala yang kau perintahkan kepada kami akan kami lakukan, dan kemanapun kami akan kau suruh, kami akan pergi. Sama seperti kami mendengarkan perintah Musa, demikianlah kami akan mendengarkan perintahmu. Jadi perintah datang dari Yosua. Hanya Tuhan Allahmu kiranya menyertai engkau seperti yang menyertai Musa. Setiap orang yang menentang perintahmu dan tidak mendengarkan perkataanmu, apapun yang kau perintahkan kepadanya, dia akan dihukum mati. Hanya kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Yang kedua, kepemimpinan atas bangsa Israel. Itu gambaran perkenanan Allah. Yang ketiga, Allah menyertai mulutnya. Saudara udah baca tadi Yosua 1 ayat 16-18. Apa yang kau perintahkan? Sama seperti kami taat kepada Musa. Karena itu ada keluar dari mulutnya Allah. Yang keempat, keberhasilan dan kesuksesan. Yesus berhasil karena Allah berkenan kepada dirinya. Yosua berhasil. Dikatakan, janganlah engkau lupa memperhatikan ayat 8. Memperkatakan kitab Taurat, tetapi renungkan itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikianlah perjalananmu akan berhasil dan kau akan beruntung. Keberhasilan, kesuksesan. Semua semasa hidupnya Yosua. Dan apalagi, ini yang penting. Ini yang ditulis oleh Rasul Yakobus. Dia menemukan manusia yang sempurna itu Yesus. Dia patut menjadi teladan. Dan Rasul Paulus juga mengatakan, ikutilah keteladannya Yesus ketika dia berhadapan dengan Pilatus. Itu adalah peperangan rohanimu. Peperangan iman sejati.
Mari saya ajak saudara bisa melihat. Kita lihat di dalam Timotius. Dalam 1 Timotius 6 ayat 12, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, pertandingan iman yang benar. Ini pertandingan rohani yang sesungguhnya. Rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di hadapan banyak saksi. Di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu, dan di hadapan Kristus Yesus yang telah mengikrarkan ikrar yang benar. Atau kesaksian yang benar. Itu juga di muka Pontius Pilatus kusuruhkan kepadamu, turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya. Tidak bercacat, tidak bercela, tidak bernoda. Seperti yang dikatakan Yakobus pasal 3 ayat 2 tadi. Dia bisa menodai, ayat 6, dia bisa menodai seluruh tubuh. Yesus apa? Di hadapan Pilatus. Saya pernah bagikan beberapa minggu yang lalu kepada saudara. Itu adalah pertandingan. Kalau Alkitab berkata itu adalah peperangan, fight. Pertempuran saudara. Dalam perkataan. Yesus menunjukkan keteladanan. Joshua juga menunjukkan keteladanannya. Di Joshua 24 ayat 14 dan 16. Tolong ditayangkan perlahan-lahan. Joshua 24 ayat 14. Kemudian saudara bisa melihat sampai pada hari tuanya Joshua. Itu adalah hari tuanya Joshua. Dia tidak memaksa orang walaupun dia pemimpin. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Dia tidak memaksa, suruh memilih. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, dan atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Keteladanan. Amin. Luar biasa. Sebelum kita berdoa, saya akan lengkapi dulu. Saya akan lengkapi lebih dulu. Supaya saudara tahu bahwa prinsip Tuhan itu tidak pernah berubah. Joshua tahu waktu dia mengucapkan hal itu. Joshua tahu. Matius 12 ayat 18. Dia tahu. Lihatlah itu hambaku yang kupilih. Di sini digunakan kata airetizo lagi G140. Yang kukasihnya. Yang kepadanya jiwaku berkenan, aku akan menaruh rohku ke atasnya, dan ia akan memaklumkan hukum, memberitakan hukum kepada bangsa-bangsa. Kata kupilih di sini itu adalah hambaku yang kupilih, airetizo, lebih menekankan kepada, didasarkan pada kesukaan secara pribadi. Jadi Allah Bapa suka secara pribadi kepada Yesus. Siapa yang berkenan di hati Tuhan, maka itulah yang layak tinggal di tanah
negeri perjanjian Tuhan. Itulah yang diungkapkan oleh Joshua untuk menerjemahkan Matius 12 ayat 18 itu. Tapi kalau engkau baca di Matius 22 ayat 14 itu jelas. Juga itu diungkapkan oleh Yosua. Jika Tuhan berkenan, hanya jangan memberontak. Karena dia sudah melihat. Matius 22 ayat 14 dikata, sebab banyak yang dipanggil, tapi sedikit yang dipilih. Eklektos, ini dipilihnya adalah eklektos. G1588, berarti bukan lagi aitherizo. Tapi eklektos itu adalah pilihan karena yang terbaik, karena yang berkelas, karena yang unggul, bukan karena selera, tapi karena kompetisi semua. Jadi dengarkan saya baik-baik. Berarti semuanya dipanggil. Yosua tahu semuanya dipanggil, diundang dari Mesir ke tanah Kanaan. Tapi hanya yang dipilih atau yang disukai oleh Allah yang akan masuk ke tanah Kanaan. Dan mereka siapa yang dipilih itu? Mereka juga patut disebut adalah eklektos. Karena mereka adalah yang unggul, yang terbaik, beda kelas. Jadi Yosua tahu dan Kaleb tahu bahwa peperangan itu sedang berlangsung ketika di padang gurun. Tapi mereka tidak was-was. Peperangan itu bukan ada di tanah Kanaan nanti. Peperangan itu bukan ada di Mesir, itu sudah lewat. Tapi bukan di padang gurun bersama dengan bangsa Amalek. Tapi adalah dalam perjalanan. Wow, luar biasa. Ini yang penting buat saudara. Supaya saudara bisa memahami. Mulut perkataan saudara itu engkau harus berikan tempat lebih dahulu. Siapa yang akan mengendalikannya? Meskipun saudara belajar tentang pengendalian lidah, saudara akan tetap gagal. Karena perkenanan Allah itu diukur dari nilai-nilai Allah pada tubuh saudara. Dan tubuh ini itu bisa dinajiskan oleh seluruh lidah. Jadi sekarang saudara tahu. Hari ini saudara tahu. Minggu lalu saya sudah sampaikan kepada saudara. Sangat penting sekali engkau bisa memiliki kemampuan untuk bisa melihat di alam-alam roh. Hari ini juga saudara, dibukakan matanya untuk bisa melihat ke dalam alam roh. Bagaimana saudara bisa menjadi manusia yang sempurna, berkenan kepada Allah. Saudara tidak perlu kecil hati. Saya ini orang paling banyak bicara. Kalau begitu janganlah banyak bicara. Izinkanlah semua yang Allah rencanakan, bukan yang ada pada rencana pikiranmu, itu yang kau ucapkan. Yang Allah rencanakan, yang ada kaitannya dengan pembentukan puzzle rencana agungnya Allah. Itulah yang kau ucapkan. Selain itu tidak perlu. Itu sebabnya simpan firman di dalam hatimu. Bukan kau di dalam pikiranmu. Karena hati itu menjadi generator yang membangkitkan perkataannya Allah kepada mulutmu. Tepat pada waktunya. Yang akan memberikan kehidupan. Sehingga engkau tahu sekarang bagaimana mengalirkan kuasa dan otoritas yang Allah yang dikandung dalam firman-Nya itu. Sehingga firman perlu diproses. Saya katakan perlu diproses lebih dulu oleh pekerjaan roh di dalam dirimu.
sampai itu keluar dari perbendaharaan hatimu. Amin. Saya berdoa hari ini buat saudara. Saudara tahu jalan perkenanan Allah. Saya berdoa untuk saudara. Kalau Allah telah menunjukkan jalan perkenanan, itulah satu-satunya jalan perkenanannya Allah. Jangan tempuh jalan yang lain. Jangan kau pikirkan. Engkau melayani, itu yang membuat engkau berkenan. Tapi ingat, tubuhmu, tidak tahukah kamu, tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Jangan kau izinkan diri najiskan oleh musuh. Bapa, hamba berdoa untuk semua mereka Tuhan yang telah mendengarkan jalan-Mu Tuhan, yang telah mendengarkan Tuhan, yang telah mendapatkan pewahyuan Tuhan, penyingkapan tentang manusia yang sempurna, yang berkenan kepada Allah, yang patut diteladani. Hari ini Tuhan, hamba berdoa supaya Roh-Mu yang kudus melanjutkan pekerjaannya kepada setiap mereka yang telah mendengarkan ini, sehingga mereka menjadi bukti yang nyata semasa hidup ini, di dunia ini, sebagai orang-orang yang diperkenan oleh Engkau Tuhan. Hamba berdoa pada saat ini juga. Hamba meminta supaya Roh-Mu yang kudus itu benar-benar, Roh-Mu yang kudus saat ini juga diberikan keleluasaan, dibiarkan untuk dia memproses kehidupan mulai dari dalam hati mereka. Hamba berdoa pada saat ini juga Tuhan, beri mereka pengalaman bagaimana kata yang keluar dari mulut mereka itu adalah kata yang sama keluar dari mulut Allah. Terima kasih untuk anugerah yang Kau berikan, pengertian yang Kau berikan, pemahaman yang Kau berikan. Kami bersyukur padamu Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.